رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak sekalian, ibu-ibu, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah membacakan surat Yasin, zikir serta doa kita yang mana kita khususkan kepada ibunda kita almarhumah Ibu Sayani binti Muhammad Saleh. Mudah-mudahan sampailah pahala kepada beliau, sampailah daripada ampunan-ampunan dengan berkah daripada surat Yasin, Al-Quran dan doa-doa kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah tempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh dan solehin nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah masih kita dalam takziah malam yang ketiga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama diberikan kesehatan wal afiat dengan berkat kudrah dan iradah Allah lah kita bisa dapat berkumpul kembali. Kita diizinkan oleh Allah melangkah daripada majlis ini, yaitu suatu nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak terhitung, yaitu dapat menghadiri daripada majlis-majlis yang mengangkatkan derajat kita, yang dapatkan raih daripada pahala dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk bisa melengkapi daripada bacaan kita, kumpulan kita pada malam ini, tidak hanya duduk saja, tidak hanya baca Quran, ada sedikit yaitu wejangan atau nasihat mau'idhah dalam bahasa Arabnya, yaitu untuk bisa kita dapat renungkan, untuk bisa kita dapat tafakkurkan, untuk bisa kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang disebutkan nanti insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon perhatiannya terlebih dahulu, khusyuk dan tawadhu ya, khusyuk dan ikhlas untuk mendengarkannya. Jangan sampai ada masuk hatinya yaitu dunia, dan masuk hatinya perkara-perkara di dalam rumah atau perkara lain saat mendengarkan ceramah. Tinggalkan dulu bunyi HP-nya, tinggalkan dulu itunya supaya betul-betul masuk ke dalam ilmu di dalam hatinya itu tadi. Salah satu daripada harta yang dicari oleh manusia adalah yaitu merupakan bagian yang dicari oleh orang-orang, harta. Maka harta ini merupakan salah satu yang sangat penting, esensial ya, di dalam kehidupan kita lebih lagi. Dan sangatlah manfaat. Bukannya tidak boleh kita mencari harta, boleh. Bahkan dianjurkan kita untuk mencari harta kita untuk sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mencari harta itu hanya sebentar saja, sekejap saja. Siang malam kita untuk mencari harta, ketika sudah waktunya, Allah ambil itu harta.
Kalau tidak, Allah yang menjemput kita. Dan harta itu tinggal. Ini harta yang kita cari. Tetapi tanpa disadarin, kita telah melupakan yaitu bagian kita, yaitu bagian abadi. Apa bagian abadinya itu? Adalah yaitu harta warisan. Bila kita mendengar harta warisan, kita terbayang yaitu harta yang diwarisi oleh orang tua kita. Itu cepat. Bahkan kita bergegas untuk daripada mengambilnya, daripada harta warisan. Yang saya maksud di sini adalah bukan harta warisan yang sifatnya itu sementara, tidak. Ada harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang harta warisan itu merupakan salah satu harta yang abadi. Warisan yang abadi. Ini harus kita ambil. Ini harus kita jemput. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dapat hadisnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Saat Abi Hurairah itu murah bisuqin, lewat di pasaran fil Madinah, di Madinah. Suatu ketika Abu Hurairah sahabat Nabi itu berkunjung ke Madinah dan beliau singgah di pasar Madinah. Pasar Madinah. Maka saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada penduduk pasar, "Ya ahlus suq, ya ahlus suq." Wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, mengapa engkau masih ada di sini? Kata Abu Hurairah, mengapa engkau masih ada di pasar ini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah membagikan warisan. Ditanya orang-orang ahli suq, orang-orang pasar itu. Misalnya Bapak sedang dagang di pasar, tiba-tiba ada orang menyampaikan demikian. Kenapa kalian masih ada berdiri di sini? Rasulullah tengah membagikan harta warisan, membagikan warisan. Wa ma hadha wa ma dzalika ya Abu Hurairah? Apa itu ya Abu Hurairah? Ada di masjid. Kalian ambil bagian kalian masing-masing. Di mana itu? Di Masjid Madinah. Maka saat itu penduduk daripada pasar atau penghuni atau orang-orang dagang-dagang di pasar itu bergegaslah mereka cepat-cepat ke masjid. Karena Nabi membagikan warisan. Saat demikian. Sampai di masjid, orang-orang pedagang di pasar itu sampai di masjid, mereka melihat, mana Rasulullah? Tak ada bagi-bagi warisan. Tak ada. Sehingga mereka melihat dagang mereka ditinggalkan kepada Abi Hurairah. Tenang aja, kalian pergi, dagangan kalian biar aku jaga. Pergi mereka, lihat, tak ada bagi warisan. Mereka agak kecewa sedikit. Saat di situ mereka kembali. Saat kembali di situ, mereka bertanya kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, kami sudah sampai ke masjid. Kami dapati tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan warisan. Tak ada, tidak ada. Jadi yang kalian lihat itu apa? Ada orang salat. Terus orang yang taklim. Mereka itu sedang muzakarah ilmu. Sedang duduk-duduk bahas ilmu, pengajian lah. Terus ada yang baca Al-Quran. Celakalah kalian. Itu warisan Nabi. Nabi meninggalkan warisan yang pertama adalah salat. Nabi meninggalkan yaitu warisan yaitu daripada pengajian. Nabi meninggalkan yaitu Quran. Yahkumu dzalika. Celakalah kalian. Kalian tidak mengambil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini berdasarkan dapat kita ambil bahwasannya warisan Nabi ini harus kita ambil. Ada 3. Pertama salat, yang kedua
yaitu adalah daripada baca Quran. Yang ketiga adalah pengajian halal dan haram. Baik, kita bahas yang pertama. Rugi bagi seorang yang harta, yang warisan Nabi tinggal, dia tidak mengambilnya. Dia membayangkan warisan itu cuma harta saja. Ternyata warisan yang abadi itu tiga inilah dia. Yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil daripada hadis ini? Maka yang pertama itu adalah salat. Apa makna salat? Salat itu adalah doa. Ini warisan Nabi harus kita ambil. Ambil warisan Nabi. Jangan sampai kita saat ini tidak melakukan salat. Maka salat itu artinya doa. Secara istilah doa, yaitu daripada salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Itu salat diartikan secara istilah. Secara bahasa artinya doa. Doa bil khair, doa untuk kebaikan. Secara dia beristilah syariat agama itu adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Hafal bahasa Arab tadi, Pak? Hafal? Bangga kan? Pak Andi hafal? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu arti salat dengan secara istilah. Nah, salat ini sangat penting. Bukan hanya perintah Nabi meninggalkan warisan itu salat, udah salat, bukan. Salat beserta rukun-rukun dan syaratnya, syarat sahnya, sunat-sunatnya harus ditinggalkan. Bukan hanya mengambil saja, tetapi dia tidak mempelajari tentang daripada salat. Maka dalam salat ini kita harus mengetahui tentang syaratnya. Dalam salat ini kita harus mengetahui sunat salat. Dalam salat ini kita harus mengetahui mana makruh salat, mana yang disebut yang membatalkan salat. Makanya di situ Al-Quran menyebutkan wa yuqimunas salata, dan dirikan olehmu akan salat itu beserta dengan rukun dan syaratnya. Boleh saya tanya, rukun salat ada berapa? Rukun salat. Boleh saya tanya? Rukun salat ada? Ada yang 17, ada yang 14. 17 berserta dengan tumanina. Dalam rukun salat terbagi beberapa rukun. Akli. Dalam rukun salat, kalau salat nggak tahu rukun, dikhawatirkan itu salatnya. Bila seorang yang tak tahu rukun, hanya gerakan-gerakan saja, dikhawatirkan salatnya. Dia harus belajar lagi. Wala taqfu ma laysa minhu. Nanti lidahnya, telinganya akan diminta pertanggungjawaban. Makanya di situ dari kecil kita diajarkan tentang rukun salat, dan bagian rukun salat harus tahu. Pertama, bagian rukun salat yang diketahui adalah rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun fi'li. Yang ketiga adalah rukun qauli. Yang keempat, rukun ma'nawi. Harus tahu. Ya. Pertama, rukun qalbi. Nih tahu. Apa rukun qalbi? Rukun di hati. Lidah mengucapkan, hati dimasukkan. Usalli fardhu subhi rak'atain mustaqbil qiblati ad'a lillahi ta'ala. Itu namanya yaitu lafaz. Dalam hati masukkan, lintaskan yang apa yang diucapkan tadi di dalam hatinya. Itu rukun qalbi. Maknanya rukun qalbi ini di dalam hati, lidah tidak terangkat. Lidah tidak terangkat. Yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Rukun yang harus dilakukan. Bila rukun ini tinggal, maka tidak sah salat. Salah satu saja. Apa rukun qauli? Takbir.
Allahu Akbar, itu ucapan. Ya, Allahu Akbar. Terus apa lagi? Al-Fatihah, qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus diucapkan, lidah terangkat. Tidak sah solat seseorang apabila dia solat, rukun qaulinya dibacanya rukun qalbi. Paham? Dibacanya. Dalam hati dia baca. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya, bibirnya aja bergerak. Atau dia diam aja. Bibir bergerak aja, itu tak ada sah. Apalagi dalam hati. Dari awal sampai akhir, rukunnya rukun qalbi semua. Rukun qauli Al-Fatihah dibaca kalau sholat sendirian, sekurang-kurangnya telinganya didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rukun qauli didengarkan itu. Banyak yang begitu ketika sholat, saya perhatikan ada. Dia sholat, kalau dia sholat terlambat itu tidak sah. Karena dalam mazhab Syafi'i rukun qauli itu harus diucapkan. Namanya qauli, qauliyah. Yang ketiga, apa dia? Rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Gerakan. Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi gerakan-gerakan dari awal sampai akhir itu disebut dengan fi'li. Harus tahu. Jadi kalau ada salah satu rukun fi'li tidak terlihat sujud kan rukun fi'li, lupa dia, maka tinggal. Tahiyat, tidak dia tinggal, maka tinggal. Bila disengaja, maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian, rukun maknawi. Apa rukun maknawi? Rukun maknawi itu adalah tumakninah. Rukun maknawi adalah tumakninah. Sekurang-kurangnya tumakninah itu di kadarnya membaca subhanallah. Makanya ketika kita sholat itu lebih bagus kita berhenti tumakninah. Contoh tumakninah itu apa? Diam sejenak, bukan tenang. Samiallahu liman hamidah. Tenang dulu, baru masuk baca doa. Kadar tenangnya, baca subhanallah. Kadar tenangnya. Allahu Akbar. Sujud dia, tenang dulu, baru baca. Ini kadang tidak. Waktu saat sujud, Allahu Akbar. Belum sampai dia udah baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Belum sampai sujud dia baca. Belum bangkit lagi tidak. Samiallahu liman hamidah. Belum lagi dia dah udah baca doa. Tidak, tenang dulu. Samiallahu liman hamidah. Tenang. Tumakninah. Allahu Akbar. Tenang dulu. Duduk antara dua sujud. Masukkan doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ila akhir. Itu dia teman. Itu namanya disebut dengan rukun maknawi. Jadi seorang ini dia harus daripada melakukan dia itu hawaris Nabi dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Lebih dari dalam mazhab Syafi'i. Maka oleh karena itu salat ini merupakan adalah daripada tiang agama. Bila salat ditinggalkan maka robohlah daripada agama. Robah daripada agama. Ini rumah ini yang ada tiang, masjid yang ada tiang. Salah satu saja, tiangnya itu roboh, nggak kuat masjid. Salah satu saja, rukun salat tinggal, rukun fi'li, rukun qauli, atau rukun qalbi, atau rukun maknawi tak ada. Makanya kebanyakan orangnya salat buru-buru. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apalagi salat tarawih. Mana rukunnya? Yang salat wajib saja belum tentu diterima, apalagi salat tarawih mau cepat aja. Supaya cepat selesai 20 rakaat katanya. Yang orang yang sholat dengan tenang saja belum tentu diterima. Apalagi sholat yang cepat-cepat. Makanya harus ada rukunnya. Maka sholat ini disebut dengan as-salatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Tahu kenapa sholat itu disebut dengan tiang agama, Pak? Tiang agama yang disebut dengan tiang agama itu daripada salat. Rukun-rukun Islam, arkanul Islam, itu ada 5, Pak. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, apa? Apa, Pak? Lupa nggak? Tak boleh. Jangan tidur. Yang ketiga, puasa. Yang keempat,
zakat. Yang kelima, kenapa salat dibilangkan tiang agama? Kenapa tidak yang lebihnya 4 itu tiang agama? As-salatu imaduddin. Barang siapa yang meninggalkan daripada salat, maka ia meruntuhkan daripada agama. Kenapa di dalam daripada rukun Islam itu, ya cuma salat yang tiang agama, yang lain tidak. Maka salat itu, kata Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli, beliau mengatakan bahwasannya, yaitu salat disebut dengan tiang agama, maka dia itu disebut daripada arkanul Islam, bukan arkanul Muslim, bukan. Tapi disebut dengan arkanul Islam. Bukan disebut, bukan. Kalau arkanul Muslim, maka harus semua dikerjakan. Tapi jika salat dia disebut dengan arkanul Islam, salat yang disebut dengan tiang agama, maka banyak yang kita tinggalkan. 1. Syahadat. Salat. Kemudian puasa. Puasa itu rukun. Bagaimana orang yang sakit? Bagaimana orang yang tidak puasa? Tinggal puasanya. Berarti dia telah merobohkan agama. Dia telah merobohkan Islamnya. Kemudian, zakat. Itu zakat bagi orang yang mampu. Bagaimana orang yang tidak mampu? Berarti tidak sempurna. Hilang. Haji. Haji bagi orang yang mampu. Tapi ketika orang yang tidak mampu, bagaimana? Hilang. Maka tinggallah 2. Kata Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Apa dia? Yaitu syahadat dan salat. Tapi syahadat seumur hidup sekali. Syahadat tinggal seumur hidup sekali. Tinggallah 1. Apa dia? Salat. Mengapa? Itu letaknya salat itu disebut. Syekh Sya'rawi ini adalah ulama tafsir, Pak. Abad yang ke-20. Ulama Syria. Pengarang tafsir beliau yang populer itu. Beliau mengatakan, sebab daripada salat ini disebut tiang agama, karena salat ini mencakup dia di dalamnya ketenangan jiwa dan zikir. Allah luaskan rezeki. Bisa salat kita datang ke rezeki? Bisa. Doa duduk di duduk antara 2 sujud, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada warzuqni kan rezeki, itu tambah rezeki. Nah, dari situ kita lihat bahwanya salatlah yang tiang agama. Mengapa? Pertama, bila seorang itu melakukan dia salat, maka puasanya, dia tidak puasa, maka ada pada salat. Di mana latihnya? Orang yang salat, maka dia tidaklah makan dan minum. Dia menahankan dirinya. Jadi cukup dengan salat. Artinya itu, dalam salat puasa itu ada di dalamnya maknanya. Orang zakat tidak sanggup dia, tapi salat ada di dalam zakat itu, ada di dalam salat zakat. Kenapa? Untuk mencari harta digunakan waktu. Waktu yang dipakai ada di dalam salat, gunakan daripada salat. Maka di situ dapatnya haji. Tidak mampu dia ke haji, tetapi dalam salat ada. Apa dia? Karena salat menghadap ki. Jadi itu sebabnya Nabi mengatakan salat itu disebut tiang agama. Karena tinggallah semua. Kalau syahadat ada diucapkan di dalam salat. Maka pentingnya salat itu. Pentingnya salat ini dikerjakan sampai Nabi mengatakan, sampai Abu Hurairah mengatakan bahwasannya Nabi meninggalkan harta warisan, yaitu daripada salat. Jika seorang ini melakukan salat dengan baik dan benar, beserta rukun dan syaratnya dan sunatnya, wuduknya benar, maka akan jauhlah dia daripada kemungkaran-kemungkaran. Seperti kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana bisa mungkin dia salat tapi masih berbuat maksiat? Oh, dia tidak ada berbuat maksiat. Oh, dia tidak ada berbuat daripada mencuri. Tetapi tanpa disadari, dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Salah satunya, maksiatnya itu menampakkan aurat. Orang yang salat menampakkan aurat, berarti salatnya belum sampai rukun-rukunnya itu, belum sempurna itu. Ada yang salah itu. Seorang istri, seorang perempuan, dia salat, tapi auratnya masih nampak.
Seorang laki-laki dia sholat rajin, tapi aurat masih nampak. Ada yang salah sholatnya itu. Ada yang belum benar rukun dan syaratnya. Ada yang bacaannya belum masuk ke hatinya. Maka oleh karena itu, bila kita mendapatkan diri kita sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu tanda Allah terima sholat kita. Yang pertama, warisan sholat. Belajar tentang bab sholat. Yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi meninggalkan itu daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Wajib dibaca. Dan itu daripada kitab yang diturunkan untuk umat Islam. Kitab Al-Quran. Jadi yang di rumah atau yang Bapak bacakan itu disebut apa namanya? Disebut apa, Pak? Yang di rumah itu apa baca? Kalau dibaca oleh orang-orang apa namanya itu? Itu apa namanya? Jadi buku Quran. Yang di rumah itu apa dibaca? Apa dibaca, Pak? Biar tahu, nanti jangan sampai nanti. Di rumah ada punya enggak? Ada punya apa namanya? Punyanya Pak sering disebut, ada Al-Quran enggak? Ada. Iya kan? Ada Al-Quran enggak? Jadi beda. Yang di rumah itu bukan Al-Quran, itu mushaf. Kalau dia selembar, ambil satu. Biar contoh, biar tahu. Kalau dia selembar itu ini namanya suhuf. Suhuf. Kalau sudah dia berkumpul banyak, ini namanya mushaf. Kalau sudah dijilid, ini namanya kitab. Ini namanya kitab. Kalau dibaca-baca diulang-ulang, itu namanya Quran. Kalau ditambahkan alif lam, Al-Quran, itu disebut dengan alif lam daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi Al-Quran itu yang dibaca. Quran itu berasal dari kata Qur'un. Yang dibacaannya itu disebut dengan qiraat. Makanya qiraat ada model baca. Ada qiraat kumbal, ada qiraat hamzah, ada qiraat ini. Ada orang yang baca wadduha walaili idza saja. Qiraat lain wadduha walaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Jangan salah, Bapak. Kalau Bapak bisa salahkan dia, berarti tak sampai ilmu. Itu namanya qiraat. Nah, orangnya baca disebut dengan qari. Jadi kalau dia itu Quran berasal dari kata Qur'un. Itu bunyi artinya. Qur'un. Itu Qur'un. Ada, kalau model bunyinya, qiraat. Tapi kalau dia Quran, diulang-ulang. Tanpa bosan. Tanpa bosan. Dibaca, diulang, dibaca seluruh dunia. Itu disebut dengan Quran tanpa bosan. Ada nggak umat Islam yang bosan baca Quran? Ada tidak, Pak? Nggak ada, pasti. Kalau ada orang yang bosan baca Quran, itu berarti sholatnya ada yang tinggal satu tuh. Ganti aja lah Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Dalam sholat itu pasti dibaca surah Al-Fatihah. Kalau dia tinggalkan Al-Fatihah, berarti tinggal rukun. Nah, itu namanya Quran. Maka bila orang yang mengajarkan Al-Quran, maka derajatnya tinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar. Ta'allum. Ta'allum itu arti belajar. Ya, ta'lim itu artinya mengajar. Jadi kalau misalnya Bapak nanti, ayo kita ke majelis taklim, berarti Bapak tidak majelis mengajar. Kalau taklim itu mengajar, ta'allum itu belajar. Man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik orang itu orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran walaupun cuma satu huruf. Itu orang yang baik. Maka ambil itu warisan Nabi. Oh, saya nggak bisa baca Quran.
berulang-ulang bapak baca Al-Quran, tidak bisa satu ayat, berulang sampai 10 kali, 15 kali, maka dapat 2 pahala. Satu huruf, 10 kebajikan. Tak bisa satu huruf, ulang lagi. 20, 3 kali, 30, 4 kali, 40. Berulang-ulang bapak baca. Walladhi yaqra'u yatatatta. Wala bisyaqqin. Orang yang baca Quran terbatah-batah dia, mafalahu ajran. Dia mendapatkan 2 kebajikan. Itu yang ketiga, warisan Nabi yang kita ditinggalkan Nabi, yang harus kita ambil adalah yaitu pengajian halal dan haram. Kita harus mengetahui tentang halal dan haram. Kita harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram melalui daripada pengajian-pengajian. Maka disitulah gunanya kita menghadiri majelis ilmu supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Kalau kita tidak mengaji, maka kita tidak tahu. Dan ini warisan Nabi. Jadi kalau ada orang nggak mau dia mampir ke tempat pengajian, berarti warisan Nabi ditinggalkannya, dicuekkannya. Dia tidak mau mengambil pelajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil manfaat ini, hadis daripada disampaikan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Belajarlah kita tentang ini dan ambillah warisan. Ingat ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.